Halo guys, balik lagi di channel Bang Gendul. Kali ini aku mau ngebahas soal custom ROM Android 13 dan ini enak banget. Karena waktu aku tes hasil Antutu benchmarknya dapat 157 ribuan, anggap aja 158 ribuan ya. Dan ini masih pakai kernel bawaan dan kernelnya itu belum overclock ya. Karena di sini masih kebaca 1,8 GHz guys. Terus untuk hasilnya kalian bisa lihat no CPU thermal throttling detected ya, tidak terdeteksi adanya thermal. Dan untuk Antutunya tadi rinciannya kayak gini, suhunya pun juga masih terbilang adem banget. Aku sejauh ini belum nemu kendala yang berarti ya. Dan dipakai buat daily, dipakai buat main game itu juga lumayan enak guys. Untuk fitur-fiturnya kalian bisa lihat, untuk recent apps-nya itu pun juga masih terbilang lengkap ya. Ada penunjuk sisa RAM, terus kemudian ada tombol-tombol atau fitur-fitur kayak gitu. Kalau mau clear all nggak perlu ke ujung dulu karena sudah ada tombolnya. Terus untuk pilihannya ini ada kill, split, uninstall, cuman nggak bisa kita, oh ada kuncinya juga guys di bagian bawah itu. Ini bisa kita kunci juga aplikasinya. Ini udah lumayan keren ya. Tapi kerennya itu kalian harus siap mumet juga karena customisasinya ini lumayan terbilang lengkap banget. Ini untuk menu-menu menu-menunya kayak gini. Dan kalian bisa klik di bagian tulisan Redmi-nya ini ya, Redmi Note 5, kalian bisa klik untuk menuju ke about phone. Ini adalah Rising UI 165 by Arija Jaha. Terus untuk Androidnya 13, dan ini ada katanya Kitty Core ya, Kitty Core, atau kalau misalkan kalian lihat di filenya itu kebaca Kitty Homemade ya, Kitty Homemade 2024 012 0126. Jadi awal-awal tahun ini ya, masih terbilang baru ini sebenarnya, dan size-nya pun juga nggak gede, 1,58 GB. Nggak banyak yang tahu soal custom ROM ini karena memang kalau kita cari di grup Wired kayaknya nggak ada ya, kayaknya nggak ada. Ini aja aku dapatnya dari grupnya Om Ropik ya, di grup privatnya Kang Ropik. Kalau kalian pengen join ya langsung aja hubungin Kang Ropik ya, karena memang grupnya privat guys. Untuk bloatware-nya ini seingatku dikit banget karena tadi dilihat di sini aja ininya core ya. Udah ada gapsnya dan ini bilangnya core gapnya, jadi untuk bloatware-nya nggak banyak guys. Oke, langsung aja kita bahas dulu soal kameranya. Di sini udah pakai Mi kamera yang kayaknya ini udah terbaru ya. Kalau kita lihat di bagian menunya sayang banget nggak ada watermark sama timestamp ya. Tapi kalau untuk yang lain-lain kayak di sini customisasinya ada shooter sound, menu-menunya ini ada menu-menu baru eksperimental fitur guys, tapi aku nggak paham karena ya bahasa Inggris. Ntar kalian bisa diutik-utik sendiri ya, karena aku nggak paham bahasa Inggris dan nggak terlalu ngerti soal perkameraan. Jadi ya pokoknya kayak gini aku tunjukin aja fitur-fiturnya. Di bagian video ini menunya seperti ini ya. 1080 60 fps, 720 nya 30 fps, masih belum ada 4K atau 2K. Itu ada tokek di belakang, abaikan aja guys ya. Untuk videonya ini ada image stabilization apa enggak ya, aku agak lupa sih soalnya. Image stabilization, kalau image stabilization di sini aku cari nggak ada, tapi mungkin namanya beda apa gimana aku juga nggak ngerti. Yang jelas menunya seperti inilah guys ya. Aku tes satu persatu sih nggak ada masalah ya. Kalau di more ada pilihan seperti ini, panorama, timelapse juga ada, dan aku tes pun juga nggak ada masalah guys. Kemudian aku juga udah install Magis. Di sini Magisnya aku nggak pakai modul macam-macam kecuali Rex YouTube doang. Kemarin ada yang nanya soal YouTube Rex ini ya, tinggal cari aja di grup Wired itu ada guys, sebenarnya tinggal diutik-utik di searching aja ya, jangan minta sama aku ntar adsense ku tambah berkurang lagi karena nggak ada yang mainin iklannya. Oke, langsung aja kita ke menu jangan ke menu dulu, kita bahas soal safety netnya ya. Di sini aku udah ada ya snack. Untuk safety netnya ini sayang banget ya, untuk bawaannya ini masih merah, tapi tenang karena untuk di Play Store-nya itu kalau kita cek dia sudah tersertifikasi guys di bagian about. Nah ini Play Protect sertifikasinya, ini device is certified ya, sudah tersertifikasi. Jadi sebenarnya nggak ada masalah, kalian nggak perlu khawatir soal safety net selama kalian pakai nyaman-nyaman aja, aman-aman aja. Sejauh ini aku walaupun safety netnya itu masih merah, terus Play Store-nya itu not certified juga, aku pakai nggak ada masalah sih guys. Oke, kita bahas ke dalamnya ya. Untuk about phone tadi udah, terus untuk network dan internet, hotspot, aduh salah klik. Hotspotnya ini sudah support buat tethering VPN dan ada hotspot wifi juga. Kalau untuk private network tipe itu sudah ada pilihan banyak ya, tentu saja karena ini AOSP. Cuman kalau kalian lihat ada menu lain juga di bagian-bagian ini ya,
Kayak contohnya ini ada sistem select, terus CDMA subscription, terus ada force LTECA. Ini apa aku nggak tahu karena juga nggak terlalu mudeng soal apa namanya jaringan-jaringan kayak gini. Terus kemudian di bagian sini pun juga ada adaptive connectivity sama connectivity check. Kemudian di bawahnya ada connected device. Ini ada menu seperti ini, connection preference-nya ada pilihan kayak gini guys, ada quick share, driving mode, Chromebook, printing, cache, Bluetooth. Terus untuk personalisasinya kalian bisa atur ya, mulai dari lock screen. Untuk lock screen-nya ini tiap partnya ini menunya udah lengkap banget. Mungkin bisa dibilang ini salah satu custom ROM yang customisasinya bikin jelimet karena saking banyaknya guys. Kalian bisa atur di sini ya. Untuk miscellaneous ada game space, Google service, parallel space. Nah kemarin ada yang nanyain parallel space ya. Parallel space ini mungkin buat paralel aplikasi apa gimana ya, aku juga nggak terlalu mudeng ini. Terus ada sistem manager. Sistem manajernya ini menunya seperti ini ya. Kalau kita klik sistem manager ini buat ya pokoknya kayak ginilah menunya. Terus ada weather setting ini buat cuaca. Terus ada unlock FPS in game, Google camera spoof, unlimited photo storage, Netflix, floating rotasi, hide email, button space. Ini nggak tahu ini apa ini. Terus udah itu aja. Kemudian untuk notifikasinya menunya seperti ini, ada color-colornya, terus blur, kemudian less boring, nggak tahu apa itu. Kemudian udah itu aja ya, yang ini. Terus kemudian quick settingnya kalian bisa atur quick setting itu yang ini ya. Dan kalau kalian perhatikan di belakang quick settingnya, di belakang jam itu ada background gambar ya, dan kalian bisa atur-atur juga di sini guys. Untuk quick settingnya di sini ya, kalian bisa atur quick settingnya ini. Fitur atau pilihan menunya juga banyak. Ini di bawahnya masih banyak, ntar kalian bisa pilih-pilih sendiri lah. Terus untuk menu quick setting tadi kalian bisa aturnya di sini. Ini kayaknya masih standar-standar aja ya tampilannya. Terus kemudian untuk sound ada pulse, screenshot sound aku matiin. Terus kemudian itu doang. Status bar itu yang munculin logo, jam, terus notifikasi, kecepatan internet, icon sinyal, sama persentase baterai kalian bisa atur di bagian sini ya ntar ya. Untuk combine sinyal ini juga ada guys, combine sinyal icon. Jadi kalau misalkan kalian pakai sinyal wifi, ntar yang muncul wifi. Kalau kalian pakai sinyal data seluler paketan kayak gitu, ntar yang muncul juga data seluler kayak sinyal biasa. Terus ada user interface, kalian bisa atur fontnya ini pilihannya lumayan banyak ya. Di sini kalian bisa pilih. Kemudian ada sistem icon pack kayak gini. Monet setting ini apa ya, monet setting menunya seperti ini. Terus navigasi stylenya, navigasi barnya ya di bagian bawah ini. Nah ini, terus kemudian signal icon, terus wifi icon, kemudian ya kayak ginilah intinya, lumayan banyak. Terus terang aja aku agak lumayan mumet ya untuk nyeting di interface ini atau nyeting di customisasinya ini, karena ya lumayan banyak bikin jelimet guys. Jadi kebanyakan aku biarin standar. Terus untuk display ini nggak ada yang aneh, kalian bisa lihat sendiri menunya seperti ini di bagian displaynya. Untuk tap to wake, tap to sleep ini aman ya, kita tes. Nah ini aman, nggak ada masalah ya. Kemudian ada desktop mode juga, ada ambient display, tapi ambient displaynya aku nggak pakai ya. Kemudian ada wallpaper style, ini menunya wallpapernya lumayan banyak, kalian bisa atur-atur. Tadi ada keterangan kitty, tapi di sini aku cari nggak ada kitty-kittynya ya, nggak ada. Kitty itu kan kucing ya, tapi nggak ada kucing-kucingnya di sini guys. Terus untuk aplikasi menunya seperti ini. Terus ada menu notifikasi. Di bagian ini nggak ada yang aneh sih. Terus kemudian untuk baterai, penggunaan baterainya ini masih terbilang awet guys ya, terbilang irit lah, nggak boros-boros banget. Untuk menunya seperti ini. Adaptif baterai, baterai widget juga bisa kita klik ternyata guys. Menunya seperti ini. Ini kayaknya buat dimunculin di tampilan awal ya, di home screen kayaknya ya, tapi nggak tahu juga sih. Terus kemudian untuk storage sistem kebaca 5,4, wah nambah 5,6 sekarang. Menunya seperti ini. Terus untuk sound dan vibration menunya seperti ini. Kalau kalian mau nyari Mi Sound Enhancer atau Direct Sound, tempatnya ada di menu sistem ya guys, di menu sistem ini. Nah di bagian paling bawah ada device setting, ada Mi Sound Enhancer di sini, dan untuk presetnya itu udah bass booster ke bawah udah lengkap guys ya. Terus di bawahnya lagi ada ambient display, display color kalibrasi, FPS info overlay, clear speaker, sama thermal profile. Untuk bagian ini kalian bisa pilih-pilih, kalau suka main game ya dipilih aja gaming, kalau streaming ya streaming kayak gitu-gitu sesuai sesuai job desknya guys ya.
Terus di menu sistem ini kalian juga bisa atur invert layoutnya buat nuker posisi tombol back sama recent apps. Terus ada jalan pintasnya ya, atau tombol pintasnya di sini juga kalian bisa atur. Untuk power menu kalian bisa aktifin advanced restart. Jadi kalau ntar kalian tekan tombol power terus pilih restart, ntar ada pilihan lagi mau ke sistem, recovery, atau mau ke bootloader. Jadi nggak perlu tekan tahan tombol power sama volume ya. Menu yang lain ada kayak gini guys, kalian bisa lihat sendiri nih. Terus ada lagi gestur, ini kalian bisa atur-atur mau full gestur atau mau pakai dua tombol atau 3 tombol kayak gitu. Terus kemudian untuk yang lain USB konfigurasi seperti biasa. Untuk developer option nggak ada yang aneh sih di bagian ini. Running services ke sisa 700 MB-an ya. Untuk cache ini ke 340 MB-an. Kemudian untuk security ini pun juga bisa dibilang lengkap, pin, fingerprint, face unlock, app locker, terus ada smart lock di sini, ada watch unlock juga. Lengkap lah, ada SIM card lock juga ada. Lengkap ini guys. Untuk menu yang lain kayak ya Google ini nggak penting ya, kita next aja kalau gitu. Terus di bagian panggilan telepon ini kalau misalkan kita pakai buat manggil, apakah ada perekam teleponnya? Coba aja guys ya. Oke, jadi ternyata ada ya. Jadi untuk fitur-fiturnya nggak perlu khawatir, ini udah lengkap banget guys. Secara overall aku cukup suka banget sama custom ROM ini. Selain customisasinya yang lengkap, terus dipakai buat daily, ini pun enak banget. Di scroll-scroll pun satset, nggak ada masalah. Masalahnya itu cuman di bagian perekam layar ini, ntar kalau kalian mau ngerekam pilih aja yang mikrofon ya, jangan digabung antara mikrofon sama suara internal, itu nanti suara kalian bakal kayak robot jadinya. Aku tadi sebenarnya udah ngerekam ini, rekam layar ini selama kurang lebih 15 menit lebih ya. Ternyata hasil suaranya itu karena aku gabungin antara suara mikrofon sama suara internal, jadinya suaranya rusak. Makanya ini rekaman yang kedua guys, hasilnya seperti ini. Oke, kalau misalnya kalian ada request, ada unek-unek, kritik, masukan, saran, atau mau tanya apapun silahkan komen aja di bawah. Kalau bisa aku jawab, kalau nggak bisa ya aku biarin. Like kalau suka, dislike aja kalau kalian tega. Bang Dul pamit undur diri dan kita bakal ketemu lagi di next video. Oh iya, untuk link downloadnya nunggu rame aja guys ya.